salam jumpa kembali dalam podcast Kewesa Pemilu KPU Kabupaten Flores Timur. Bersama saya, Nidia Simbolon, dengan tema Selimut KPU Kabupaten Flores Timur. Hari ini kita akan bertemu dan mendengarkan beberapa hal dari anggota KPU Kabupaten Flores Timur, Kadif Hukum dan Pengawasan, Ibu Dahlia Redaola. Salam dan selamat berjumpa Ibu Dali. Selamat berjumpa juga Kak Nidia. Bagaimana keadaan hari ini Bu? Puji Tuhan, kabarnya baik, luar biasa dan harus selalu sehat ya. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan dan mengetahui lebih lanjut apa sih kerjaan dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Apa peran dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami. Saya Dahlia Redaola, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Flores Timur. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan peran dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi teman-teman, berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 di pasal 13 ayat 1 huruf F, di situ menjelaskan tentang peran dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan pada lembaga KPU Kabupaten Kota. Tugas Divisi Hukum diantaranya adalah mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan. Baik. Jadi seperti itu tugas divisinya. Ibu, kenapa Divisi Hukum disebut sebagai selimut KPU? Oke, baik. Sebelum saya mau jawab, kenapa Divisi Hukum itu disebut sebagai selimut KPU? Karena dia punya selimut tidak di rumah. Pasti punya lah. Ya, selimut itu kan kita pakai ketika tubuh kita merasa terancam dari kondisi yang ada di luar. Berarti kita butuh selimut. Nah, ini sama juga dengan sebuah lembaga, terkhususnya KPU. Di situ ada Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini adalah dia melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap setiap proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh lembaga KPU secara berjenjang. Nah, khusus untuk di KPU Kabupaten Kota, Divisi Hukum dan Pengawasan ini dia melakukan pengawasan, melakukan koordinasi, melakukan evaluasi dan juga melakukan pengendalian terhadap semua hal yang terjadi di lembaga. Untuk apa? Untuk melindungi lembaga itu sendiri agar dia istilahnya terhindar dari proses hukum. Itu fungsi Divisi Hukum. Nah, satu hal lagi, bahwa semua proses yang terjadi di dalam lembaga itu wajib untuk diikuti secara baik, dipantau secara baik dan diawasi secara baik oleh Divisi Hukum. Untuk apa? Agar ketika terjadi persoalan, agar ketika ada gugatan, Divisi Hukum sudah punya gambaran. Oh, seperti ini. Jadi ini nanti cara untuk strategi untuk menyelesaikannya seperti ini. Kalau Divisi Hukum tidak mengikuti itu secara baik, itu artinya ada kekosongan di dalam setiap proses itu, sehingga ada yang bolong. Nah, itu yang akhirnya mempersulit Divisi Hukum untuk melakukan advokasi terhadap lembaga itu sendiri. Mungkin itu gambaran kenapa dibilang selimut, karena dia sebagai pelindung, dia memberi kenyamanan di saat ada istilahnya ada serangan untuk lembaga. Nah, itu Divisi Hukum sebagai tameng. Terkait selimut tadi Bu, untuk di dokumentasi dan informasi hukumnya Bu, itu kita dapatkan di laman website apa kalau boleh?
Ya, kalau untuk bisa mengakses semua produk hukum dari KPU secara berjenjang, itu masyarakat dan juga partai politik bisa mengunjungi laman website JDIH KPU Kabupaten Flores Timur. Di sana banyak sekali produk-produk hukum yang termuat di sana, dan ada juga hal-hal yang bersifat informatif, diantaranya terkait dengan hasil putusan sengketa, dan juga ada putusan DKPP. Jadi itu semua bisa diakses di laman JDIH KPU Kabupaten Flores Timur. Teman pemilih kan belum tahu apa itu JDIH, boleh dijelaskan secara singkat? Ya, teman-teman, JDIH itu adalah jaringan dokumentasi informasi hukum. Jadi itu semua terkait dengan informasi hukum dari suatu lembaga, dan terkhususnya KPU bisa diakses melalui JDIH. Untuk di subbagian hukum sendiri, adakah tim penyusun perancangan keputusan tersebut? Ya, ada. Jadi di divisi hukum sendiri itu kita punya tim untuk menyusun setiap semacam keputusan KPU kabupaten sesuai dengan kondisi di setiap daerah itu ya. Jadi setelah tim melakukan penyusunan keputusan itu itu memang harus melalui screening dulu, harus diperhatikan, dicek benar-benar apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang di atasnya, sehingga kita betul-betul memastikan bahwa semua keputusan itu sudah sesuai dan tidak keluar dari rel. Nah, nanti setelah semuanya fix, itu baru bisa dipublikasikan. Seperti itu, Kak. Untuk produk-produk hukumnya sendiri yang diupload ke laman JDIH tersebut, itu apa saja, Bu? Boleh dijelaskan ke teman-teman? Kalau untuk produk hukumnya di sana, di laman JDIH itu, JDIH sebenarnya terbagi jadi dua bagian besar. Ada JDIH tingkat nasional dan juga ada JDIH di tingkat daerah, khususnya untuk kabupaten kota. Tetapi semua produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga KPU itu sendiri bisa diakses dalam satu website itu. Jadi misalnya ada yang ingin mendownload per KPU ini kan sebenarnya kan produk dari KPU RI, tapi bisa masuk melalui laman website KPU Kabupaten Kota. Kenapa? Karena itu sudah terintegrasi langsung dengan websitenya KPU RI, seperti itu. Ada nggak sih, Bu, gugatan ketika pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin? Ya, baik. Di pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin, KPU Kabupaten Flores Timur digugat oleh salah satu pasangan calon ke MK. Itu karena KPU dianggap tidak bekerja secara profesional, ada ketidaksesuaian data, karena KPU dianggap bekerja tidak profesional. Itu menurut tuduhannya mereka, seperti itu. Ada gugatan, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana proses penyelesaiannya? Ya, baik, terima kasih Kak Nat. Jadi ketika KPU Kabupaten Flores Timur digugat ke Mahkamah Konstitusi, hal pertama yang dilakukan oleh lembaga KPU itu sendiri adalah kita membuat kronologi kejadian. Semua data-data kronologi kejadian itu kita rangkumkan jadi satu, dilampirkan juga dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh KPU, dan setelah itu dilakukan telaah hukum, dan kami
melakukan pengkajian, melakukan telaah hukum, dan setelah itu bukti-bukti itu yang kami pakai untuk menjawabi tuntutan pasangan calon, tuntutan penggugat itu di MK. Gitu. Bagaimana Bu? Kira-kira divisi hukum siap untuk menghadapi gugatan tersebut? Ya, jadi setiap orang punya hak untuk mendapatkan keadilan, dan ketika KPU digugat oleh pasangan calon, ya kami memang siap tidak siap, kami harus siap. Tetapi satu hal yang kami yakin bahwa kami sudah bekerja secara profesional itu karena kami benar-benar melakukan semua proses dan tahapan itu tidak sedikit pun keluar dari ketentuan yang ada. Ya, memang berat juga. Kadang-kadang kami harus menghadapi situasi tekanan, tapi ketika betul-betul kita berjalan dalam rel, kita tidak akan sakit kepala untuk menghadapi itu. Kita tahu persis bahwa kalau kita sudah berjalan dalam aturan itu, segala sesuatu yang mau kita hadapi dari sudut manapun kita bisa mengkanter itu ketika kita benar-benar berjalan di dalam ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami menerima gugatan itu, ketika gugatan itu dilayangkan oleh tim pasangan calon kepada KPU Kabupaten Flores Timur, maka di sini istilahnya kolektif kolegialnya itu memang sangat-sangat kuat di antara kami setiap divisi. Jadi selalu ada support data dari setiap divisi. Ada dari teknis, ada dari Parmas, ada dari Rendatin. Nah, itu semua kami rampungkan jadi satu. Nah, kami rampungkan jadi satu, dan yang pasti bahwa jangan sampai tidak ada, KPU tidak memiliki data. Nah, dokumen-dokumen apapun itu, baik foto, video, rekaman dan segala macam itu memang terdokumentasi secara baik. Nah, sehingga ketika kami harus merunut kembali kronologi kejadiannya itu sangat memudahkan kami. Seperti itu. Jadi kuncinya strategi untuk memenangkan gugatan dari arah manapun adalah pertama, kita harus benar-benar berjalan dalam regulasi. Yang kedua, kita harus punya dokumentasi itu secara lengkap. Jangan sampai ada bolong-bolongnya. Kalau ada bolong-bolong itu pasti akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, kita butuh kerjasama, kekompakan di antara semua divisi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi ya satu hal yang sangat positif itu bahwa di sini kita betul-betul saling bahu-membahu untuk mensupport data. Sehingga memang harus diakui itu berat untuk melewati proses itu, tetapi kami optimis bahwa kami menang karena kami bekerja sesuai dengan rel aturan, kami bekerja independen, kami tidak istilahnya tidak membuka celah untuk diintimidasi oleh pihak manapun, dan itu yang membuat kami yakin bahwa kami pasti menang. Dan terbukti gugatan MK KPU Kabupaten Flores Timur dinyatakan tidak bersalah. Seperti itu, Kak. Mungkin teman-teman pemilih banyak yang bertanya-tanya, KPU itu setelah pemilu atau pemilihan biasanya itu kerjanya apa aja sih gitu? Atau memang nggak ada kerja, atau memang ada kerjaannya? Ya, baik Kak Nit. Jadi teman-teman, sekalipun proses pemilu dan pemilihan ini sudah selesai, kepala daerahnya sudah terlantik dan sudah melaksanakan tugas, memang kadang masyarakat sering bertanya, lalu KPU kerja apa? Ini kan tahapan prosesnya kan sudah selesai semua, sekarang apa kerja mereka? Nah, jadi kerja-kerja KPU di luar tahapan pemilu itu diantaranya pertama, KPU Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka selama ini
Nah, jadi kita akan melihat kira-kira ini kurangnya di mana yang harus diperbaiki di periode berikutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, dan yang sekarang sedang dilaksanakan itu adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait dengan pemilih, pendidikan pemilih. Ini gunanya untuk apa? Supaya masyarakat, terlebih untuk pemilih pemula itu, mereka sudah punya gambaran tentang arti pentingnya menggunakan hak pilih. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada hal yang tidak kalah penting, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi teman-teman, KPU sendiri itu terkait dengan data pemilih itu tidak hanya stuck di situ terakhir setelah selesai tahapan dan sudah selesai, tidak. Tetapi data pemilih di pemilu terakhir itu akan menjadi database untuk melakukan, KPU kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan itu dilaksanakan setiap 3 bulan. Ada satu program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk memastikan tingkat akurasi data pemilih supaya benar-benar valid, dan itu dilandaskan pada PerKPU nomor 1 tahun 2025. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Ibu Dali. Sama-sama, Kak Nit. Jadi seperti yang kita udah dengar penjelasan dari Ibu Dali sendiri, di KPU ini semasa non tahapan itu ada kerjaannya, seperti Sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih, lalu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi untuk keputusan mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan juga ada di-upload di laman JDIH yang bisa diakses di link yang ada tersedia nanti di deskripsi. Terima kasih atas bincang-bincangnya Ibu. Sama-sama, Kak Nidia. Kita akan berjumpa kembali dalam podcast Kewesa Pemilu dengan tema selanjutnya. Salam KPU, KPU melayani.